Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Arul Firmansyah dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Edisi hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Tema kita pada pagi hari ini yaitu peran operasi damai Kartens di bidang keamanan dan sosial masyarakat di Papua. Dan sudah hadir dua orang narasumber di studio yaitu Kombes Pol Faisal Ramadhani, Wakaops 2 Damai Kartens 2022. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan narasumber kedua, Billy Mambrasar, staf khusus Presiden. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Ya, pendengar Anda nanti bisa bergabung di line interaktif kami di 0967536386 dan Anda bisa memberikan masukan ataupun saran-saran terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Faisal Ramadhani, Pak. Ya. Kita berbicara dengan di bidang keamanan dan sosial kemasyarakatan. Sejauh ini, apa yang sudah dilakukan oleh Satgas Ops Damai Kartens untuk mewujudkan semua keinginan masyarakat, terutama kita tahu kan bahwa Papua ini kan selama ini identik dengan hal-hal yang negatif, banyak sekali gangguan-gangguan seperti itu. Apa yang sudah dilakukan untuk meredam semua itu, Pak? Silakan, Pak. Ya, mungkin pertama saya perlu mengkoreksi ya, Papua itu tidak identik dengan kekerasan. Itu stigma yang mungkin Anda saja yang sampaikan itu. Jadi marilah kita coba untuk tidak melabel Papua dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada, Papua itu tidak terkesan. Bahwa kalaupun ada kesan itu pemberitaan saja. Jadi mungkin pertama itu yang saya ingin koreksi. Tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kepolisian sebetulnya sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu kita ada beberapa program yang dilakukan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Papua. Ya. Untuk tahun ini kita namakan operasi itu Damai Kartens, di mana operasi Damai Kartens itu adalah operasi dengan tujuan operasi untuk merebut hati masyarakat, merebut simpati masyarakat Papua dengan pendekatan kesejahteraan, dengan pendekatan yang diharapkan memang yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk sosial kemasyarakatan seperti apa, Pak? Oh ya. Dan implementasinya di lapangan seperti programnya apa? Ya. Ya, Jadi programnya ada beberapa macam, mulai dari program Piajar, kemudian program Keladi Sagu, kemudian juga ini program-program yang pendidikan, ketahanan pangan, kemudian juga peternakan, pertanian, pendekatan-pendekatan yang sifatnya yang tadi saya sampaikan, soft approach begitu. Ya, soft approach untuk yang dibutuhkan dari masyarakat. Seperti itu. Kenapa memilih soft approach, Pak? Apakah selama ini operasi sebelumnya ataupun pendekatan sebelumnya kurang efektif atau seperti apa? Nah, ini yang mungkin juga perlu kita samakan persepsi bahwa kesan yang tadi sampean sampaikan secara spontan ya, itu kan tentunya sebetulnya merupakan juga ada epistemologinya. Kenapa sampean sampaikan seperti itu? Nah, ini trauma, kemudian juga hal-hal yang selama ini belum terselesaikan dalam konteks kekerasan, tentunya kan ini juga memang perlu diselesaikan. Nah, akan tetapi pendekatan-pendekatan yang sifatnya mendekatkan pendekatan hard approach itu perlu dilakukan perubahan dengan satu konsep yang tadi disampaikan, pendekatan soft approach. Untuk apa itu? Ya, yang pertama ya untuk merubah image dulu, untuk melakukan perubahan dalam image, dalam tampilan yang selama ini disampaikan. Dan yang kedua tentunya adalah memang harapannya yang tadi saya sampaikan. Ya. Tujuan operasinya adalah tujuan operasi untuk merebut simpati masyarakat. Sekaligus untuk merubah pola kehidupan sosial masyarakat. Ya, kita Polri menginisiasi ya. Karena perubahan itu tentunya harus hadir dari masyarakat itu sendiri. Nah, pada Polri menginisiasi kegiatan-kegiatan itu dengan kegiatan yang tadi saya sampaikan. Oke, baik. Saya ke Bung Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden dan juga
tokoh muda Papua. Bagaimana Anda melihat operasi Damai Kartens di Papua ini sendiri? Apakah sudah bisa menjawab seluruh kebutuhan sosial masyarakat di Papua, atau seperti apa dari visi Anda sebagai seorang tokoh muda? Saya pikir pertama dimulai dari visi Presiden dulu. Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengarahkan untuk pendekatan yang berubah terhadap Papua. Ya. Khususnya di keamanan, arahan jelas di tahun 2021 adalah sedikit menggunakan senjata, lebih banyak menggunakan dialog dan pendekatan kesejahteraan. Dan program-program dan arahan strategi itu konkret melalui berbagai pendekatan, misalnya Impres nomor 9 tahun 2020 terkait dengan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat berbasis kesejahteraan. Ada banyak keren aksi program yang jelas sekali, dan sisi keamanan adalah salah satu dari sekian dimensi yang besar tersebut yang telah disusun. Dan oleh sebab itu bagi saya operasi Kartens yang merupakan bagian daripada ekosistem pendekatan kesejahteraan yang berbeda tersebut harus kemudian sejalan dengan arahan besar tersebut. Dan saya pikir apa yang telah dilakukan dan diarahkan oleh teman-teman dari operasi Kartens sudah cukup sejalan dengan arahan tersebut. Ada 9 dimensi yang harus diperhatikan, seperti dimensi pendidikan, pembangunan manusia, kesehatan, nutrisi, kemudian kesejahteraan termasuk kemiskinan. Saya pikir telah menjadi dimensi-dimensi prioritas dari operasi Kartens. Dan harapan saya ke depannya adalah bagaimana kemudian terjadi sinergitas yang lebih baik lagi dari apa yang teman-teman lakukan dengan semua program besar yang telah ada dan telah disusun. Gitu. Jadi selama ini bagaimana menurut Anda? Apakah sudah hampir menjawab tuntutan masyarakat? Saya pikir pensejahteraan masyarakat dan perubahan masyarakat itu proses. Kita tidak bisa melihat dari titik A kemudian sampai titik B. Dari titik A menuju ke titik C kita lewat titik B dulu. Ya. Tapi kita lihat pertama secara agregat angka-angka indikator pembangunan di Papua itu progres. Walaupun kalau kita bisa melihat angkanya masih di bawah angka nasional, betul. Tapi kalau kita melihat secara konsisten indeks pembangunan manusia Papua meningkat. Aksesibilitas anak-anak yang bisa mengakses tertiary education atau pendidikan tinggi meningkat. Ya. Kemudian angka kemiskinan yang juga menurun, masih ada di bawah angka nasional, betul saya akui, tetapi juga progres. Artinya ini sebuah perjalanan dari titik A ke titik B, dan perjalanan itu kemudian kita tidak bisa lihat hitam dan putih. Apakah sudah sampai di titik B atau belum, karena yang kita bangun adalah manusia. Tapi yang jelas trennya positif. Progres ya. Dan harapan saya adalah dengan diskusi-diskusi saya dengan teman-teman di Operasi Kartens, bagaimana terjadi sinergitas dengan ekosistem program yang lebih besar lagi. Seperti itu. Ya. Saya balik ke Pak Faisal sendiri, Pak. Ya. Tadi sempat disinggung masalah sinergitas ini, Pak. Ini kan kita tahu bahwa Polri tidak mungkin jalan sendiri. Betul. Ada 6 daerah, Pak, ya, kalau saya tidak salah? 9. 9 daerah. Ya. Itu kan cukup luas dibanding dengan personil. Nah, sinergitas antara Polri sama pemerintah seperti apa, Pak, selama ini? Ya. Memang kita ini ada 9 daerah ya. Dari mulai Pegunungan Bintang, Yahukimo, kemudian Wamena, Nduga, Intan Jaya, Timika, Jayapura, Dogia yang terakhir. Jadi dari 9 daerah itu memang tentunya kita perlu melakukan sinergitas, bukan hanya tentunya dengan pemerintah daerah, tapi juga unsur-unsur masyarakat yang lain, seperti kepala suku, kemudian juga tokoh-tokoh gereja, dan itu semua coba kita lakukan, termasuk dengan Bung Billy ini yang juga merupakan ikon dari tokoh pemuda yang ada di Papua. Harapannya ini juga bisa mendorong peran serta pemuda yang ada di Papua ini, seperti itu. Seperti itu. Baik, pendengar, saya undang Anda untuk berinteraksi di line telepon kami di 0967 536 386. Ya, saya terima penelpon pertama. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Jayapura. Ya, selamat pagi. Dan Bapak siapa di mana? Mohon maaf, Pak. Pagi narasumber. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Niko Ramande, Jayapura. Oke, Pak Niko Ramande di Jayapura. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya lihat dua sisi penting yang disampaikan oleh narasumber. Yang pertama dari sisi Kaptipmas atau keamanan. Yang kedua ini menyangkut kesejahteraan orang asli Papua. Jadi untuk merasa memiliki sesuatu itu bukan dengan kata-kata. Untuk merasa memiliki sesuatu itu harus kita menjadi pelaku untuk rasa memiliki. Itu pertama dulu.
Jadi semua sektor dan aspek kehidupan ini, orang asli Papua harus diberi kesempatan di level akar rumput, di tengah atau di atas, itu betul-betul orang Papua asli itu, dia sebagai warga negara Republik ini dia rasa memiliki atau tidak. Itu soalnya ada di situ. Saya setuju dengan narasumber. Artinya bicara keamanan itu amat sangat penting. Bicara orang 1 hari 3 kali makan itu ekonomi juga penting. Tapi tidak bisa hanya sebatas konsep, sebatas bicara. Tapi kira-kira dari mana kita memulai sesuatu dan berakhir di mana. Tadi dari narasumber, ini sebenarnya tangga tanak ini, Mambrasar ini. Ini saya lihat dia orang luar biasa, punya kemampuan. Konsep ini kan saya coba ikuti beberapa kegiatan yang dia lakukan, itu saya lihat positif sekali. Saya anggap oke, saya setuju dengan ini narasumber ini, Pak Mambrasar ini. Saya ulang lagi, orang Papua itu ada di akar rumput, paling terbanyak ada di akar rumput. Tadi dari Polda Papua mengatakan ada 5 sektor atau 5 wilayah yang dibagi, 9 sektor itu. Ini kan dari pantai, pesisir, kepulauan, lembah, dan pegunungan. Sehingga orang Papua harus diposisikan benar dan baik untuk menjadi pelaku untuk rasa memiliki Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Niko Ramandei di Kota Jayapura. Di belakang Pak Niko, di 0967536386. Saya undang Anda lagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, dan siapa di mana? Pak Frans di AB. Silakan Pak Frans. Selamat pagi Pak Mambrasar. Pak Frans, mohon maaf Pak, suara monitor radionya bisa dikecilkan sedikit Pak. Bapak dengarnya di handphone saja Pak. Silakan Pak. Ya baik. Ya, lanjut Pak. Saya mau tanya dulu. Operasi apa namanya tadi? Operasi Damai Kartens 2022 di Provinsi Papua Pak. Kemarin dulu ada demo di AB. Kenapa tidak kasih peluang mereka dikawal untuk sampaikan aspirasi di DPR? Jalan dia kan bukan kantor DPR. Coba tahu, ya macam begitu yang biasa bikin kerusuhan. Kasih bebas mereka dari dikawal macam kemarin lalu. Ya, yang kedua, khusus Pak Mambrasar, jangan tunggu masalah bahwa kau turun dari Jakarta datang. Kau harus belajar orang Papua sifat, kasih presiden. Sugin begini, kami di Papua begini. Jangan masalah bahwa kau turun datang. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Frans di AB. Di belakang Pak Frans, 536386, silakan. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, dan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Edi, Kota Raja. Silakan Pak Edi. Ini Satgas apa? Satgas Damai Kartens 2022 Pak. Itu bisa mencakup masalah keamanan di Kota Jayapura juga ya? Oke, kita tampung. Ya. Kalau bisa, nggak usah terlalu jauh di hutan, di Jayapura pusat kota aja. Belum bisa diatur kedamaian tentang orang-orang mabuk ya. Satu. Iya. Terus kedua, sebenarnya gini, Papua ini terlalu dipolitisasi memang. Jadi masalah keamanan ini tidak akan pernah habis. Kita kembali ke zaman Soeharto ya, Orba ya. Waktu masih polisi di bawah ABRI, itu keamanan itu bisa dikendalikan. Artinya, pada waktu itu memang dikategorikan, namanya kelompok-kelompok separatis ini memang sudah sesuatu musuh yang memang harus diberantas. Ya. Jadi sekarang ini saya lihat belum ada pemisahan antara orang Papua yang betul-betul ingin merdeka sama orang Papua yang mungkin sekarang kita masuk dalam kategori politik ya, mungkin cuma ikut-ikutan kita berikan pemahaman saudara untuk mereka. Tapi khusus untuk orang-orang yang betul-betul sudah ideologinya sudah ingin merdeka, ini sulit. Jadi inilah hukum untuk mereka, di mana senjata memang harus berbicara di situ. Ini kan susah, OPM nggak bisa ditembak aja, karena dia menggunakan senjata, dia menembak orang. Jadi itu sudah memang hukum perang. Jadi inilah yang susah, keamanan di Papua ini tidak pernah berjalan baik, karena terlalu di politik semua. Baik, terima kasih Pak Edi, kita sudah mendapatkan poinnya. Saya langsung ke Pak Faisal Ramadhani, silakan Pak menanggapi 3 penelpon tadi dari Pak Niko Ramandei,
dari Pak Frans dan terakhir dari Pak Edi di Kota Raja. Silakan Pak. Ya, yang pertama dari Pak Niko, Ya. saya pikir ini sebuah support saja, sumbang saran saja, atau pendapat saja, tapi bukan satu bentuk pertanyaan. Kemudian terkait dari Pak Frans, ya, yang menyampaikan kenapa para pendemo tidak diberikan kesempatan ya, dikawal gitu loh. Ya, pertama Operasi Damai Karten tidak menangani hal-hal itu. Jadi mungkin dalam kapasitas saya sebagai wakil kepala Operasi Damai Karten, tentunya hal itu domain dari Polda Papua. Ya, kewilayahan begitu. Ya, seperti itu. Terlepas bahwa saya juga memang berdinas di Papua, tapi memang dalam konteks itu Damai Karten memang tidak menangani hal-hal seperti itu. Jadi Damai Karten itu adalah kegiatan kepolisian yang memang tadi berinisiasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, mendorong sendi-sendi kehidupan masyarakat yang selama ini mungkin belum terbangkitkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Operasi Damai Karten ini, dan memang Operasi Damai Karten ini adalah operasi kepolisian terpusat di mana memang berada di Papua seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga terkait di Kota Raja tadi. Ya, terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di Jayapura. Masalah keamanan katanya disinggung. Masalah keamanan juga disinggung, itu tadi disampaikan bahwa memang itu bukan domain kegiatan dari Operasi Damai Karten. Ya, nah memang kemudian dari 9 daerah operasi ini kita memilih daerah operasi ini juga berdasarkan pengalaman, pemahaman, juga penelitian yang cukup mendalam. Kenapa kita lakukan di daerah-daerah itu? Seperti tadi disampaikan, memang daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang sampai sekarang memang masih ada kelompok kriminal bersenjata. Nah, dan kenapa ada beberapa kota yang juga dipilih? Itu merupakan daerah yang sebagai titik pangkal, karena tentunya apa yang ada di Papua itu tercermin dengan apa yang ada di Jayapura tentunya, seperti itu. Beberapa daerah lain, Timika mungkin seperti itu yang juga menjadi alasan dan dasar kami kenapa memilih daerah-daerah tersebut. Mungkin tadi demikian. Satu Pak, ada belum dijawab Mas dari Pak Edi. Beliau mengatakan kok kesannya masalah keamanan di Papua dipolitisir, kesannya seperti itu. Silakan Pak ditanggapi tadi dari Pak Edi juga di Kota Raja. Ya. Pertama memang saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya kalau kepolisian ini kami tidak mengurusi hal politisnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya masyarakat ada tanggapan seperti itu, ya itu persepsi saja, bahwa dikatakan harusnya dipisahkan betul mana yang pro kemerdekaan seperti itu, kelompok kriminal bersenjata. Dalam hal itu kami punya pemetaan yang detail. Sehingga tadi sampai disampaikan, sehingga kenapa juga kami memilih di beberapa daerah, karena memang kami juga cukup punya pemetaan seperti itu. Oke. Ya. Bung Billy menambahkan, tadi ada sempat disinggung juga itu beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Anda. Jadi pertama saya terima kasih kepada Bapak Ramendei atas apresiasi yang diberikan terhadap kerja-kerja yang saya dan tim lakukan. Adapun pembidangan saya adalah staf khusus Presiden bidang pendidikan dan inovasi. Jadi memang fokusnya adalah di 2 dimensi tersebut. Dan karena staf khusus Presiden sehingga cakupannya adalah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 2019 sampai 2020 saya berkeliling ke 28 provinsi selain Papua dan Papua Barat. Dari 28 provinsi itu saya kemudian menuliskan total 32 rekomendasi kebijakan. Dari 32 rekomendasi kebijakan itu ada yang kemudian menjadi perpres, ada yang kemudian menjadi masukan terhadap beberapa produk undang-undang. Jadi memang pekerjaan saya adalah memberikan masukan untuk penulisan produk-produk rekomendasi kebijakan. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 dan 2022 hampir 90% saya punya waktu di Papua. Jadi kalau pandangan Bapak Frans saya ada di Jakarta dan tidak mengerti apa-apa, sebenarnya saya tidak pernah ada di Jakarta. Dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo tahun 2022 ini baru 3 kali. Karena memang pesan dari beliau adalah turun ke lapangan, kalau ada apa-apa kontak lewat WhatsApp atau telepon atau berikan masukan tertulis.
Nah, kemarin juga saya harusnya mendampingi Bapak untuk turun ke sini, tapi saya terkena COVID, jadi tidak jadi naik pesawat. Jadi kalau pandangan Bapak Frans, duduk-duduk di Jakarta tidak mengerti hal di Papua, hampir 90% saya punya waktu di Papua. Ini baru 2 minggu lalu ke sini, sekarang ke sini lagi dan akan lama di sini. Kemudian cakupan daerah, betul saya sepakat dengan Bapak Ramadei. Kalau kita bicara OAP harus menjadi prioritas. Itu betul arahan dari Presiden juga. Presiden mengatakan orang asli Papua harus menjadi prioritas dan harus menjadi tulang punggung pembangunan Papua ke depannya. Dan semenjak kehadiran saya menjadi salah satu penasihat beliau, saya selalu mengarahkan hal tersebut dan selalu mengingatkan semua stakeholder, semua ekosistem, bukan hanya Presiden, tetapi juga kementerian dan lembaga yang terkait, bagaimana melakukan approach terhadap orang asli Papua dan menjelaskan, oh ini masyarakat dari wilayah ini masyarakat dari wilayah ini, kebiasaannya seperti ini, seturut dengan apa yang saya ketahui. Kalau ada hal-hal yang saya tidak ketahui, saya kemudian selalu berkoordinasi dengan orang tua saya maupun dengan senior atau Dewan Adat dan pihak-pihak yang lain agar memberikan masukan yang jelas. Kemudian ke program kerja. Apa sih yang sebenarnya saya lakukan kalau saya turun ke lapangan begitu? Kalau kita lihat fokus saya di pendidikan dan inovasi, dan saya lebih banyak bermain ke demografik anak muda, karena kalau kita bicara anak muda ini akan menjadi 70-80% komposisi penduduk Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat ke depannya. Dan kalau kita tidak melakukan investasi di demografik ini, maka ke depannya roda pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Beberapa sektor yang saya fokuskan adalah sektor pendidikan non formal. Bersama dengan yayasan yang saya bangun, Yayasan Kitong Bisa, kami mendirikan pusat-pusat belajar non formal di berbagai wilayah di Papua, bukan hanya di satu wilayah, bukan hanya di Jayapura, tetapi juga ada di Timika, ada di Merauke. Untuk Papua Barat kita di Raja Ampat, Sorong, Fak-Fak, dan semua wilayah yang ada. Di mana tujuan dari penciptaan ekosistem pembangunan non formal ini adalah agar lebih banyak lagi anak-anak Papua yang sedikit yang bisa mengakses pendidikan formal. Dengan adanya pusat-pusat belajar yang kami dirikan di berbagai tempat ini, mereka bisa belajar. Dan saat ini cakupan kami dari database Yayasan Kitong Bisa yang telah kami jangkau telah mencapai 11.000 anak didik. Kemudian bersama-sama dengan teman-teman, yang program yang kedua bersama dengan teman-teman muda, kami membuat ekosistem Papua Muda Inspiratif. Yeah. Dan hari ini kita bisa melihat ini anak-anak kreatif yang sedang syuting kami berdua narasumber ini, itu kami semua satu ekosistem. Jadi Papua Muda Inspiratif ini sebuah ekosistem yang kemudian berkembang dari hanya pendirinya 22 orang, saat ini anggotanya sudah mencapai angka 7.000 orang di berbagai sektor. Ada UMKM, ada pertanian, ada sektor ekonomi kreatif, ada digital, bahkan ada anak-anak Papua yang bikin digital, bikin aplikasi, apps gitu, yang nanti beberapa dari apps itu akan diluncurkan ketika Presiden Jokowi berkunjung. Di depan kita lihat ini ada Carlos dan teman-teman dari L Project, mereka bisa bikin digital products, mereka bisa bikin iklan, mereka bisa bikin video klip. Jadi stereotip bahwa anak-anak Papua itu tertinggal itu kemudian terpecahkan dengan kehadiran saya dan teman-teman ini, karena kita menunjukkan bahwa kita anak-anak asli Papua dan kita punya bakat, kemampuan, kita bisa juga. Dan itu setara, produk yang kita hasilkan itu setara dengan teman-teman di nasional. Itu program kedua. Dan untuk menciptakan ekosistem Papua Muda Inspiratif itu saya berkeliling ke hampir seluruh kabupaten dan kota yang ada di Papua dan Papua Barat. Yeah. Program ketiga adalah database talenta, karena talenta-talenta Papua ini harus saya data dalam program manajemen talenta Papua, dan data tersebut kami link atau jahit dengan kebutuhan-kebutuhan baik sektor swasta maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetap fokusnya di OAP, dan misalnya kemarin ada perekrutan Kemenlu untuk diplomat muda, saya terlibat di dalam melihat anak-anak Papua mana yang OAP, anak-anak OAP mana yang berbakat dan nama-nama mereka bisa kita rekrut. Lalu perekrutan 1.000 BUMN dan berbagai macam program-program yang lain, di mana kita memastikan agar anak-anak Papua ini bisa berkarya di berbagai sektor dengan sebuah data yang kami lakukan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah penciptaan sebuah aplikasi digital yang kami namakan Sindi, Sistem Aspirasi Informasi Nyata Daerah. Awalnya aplikasi yang saya dan teman-teman bikin ini itu hanya untuk Papua dan Papua Barat, di mana masyarakat dari dimanapun mereka berada dengan menggunakan handphone, mereka bisa menyampaikan mereka punya aspirasi tanpa perlu tunggu bupati harus turun ke Dompu Kampung, tanpa perlu tunggu gubernur turun ke Dompu Kampung. Kalau dong ada handphone, mereka kasih masuk aspirasi itu, aspirasi tersebut akan langsung masuk di dashboard Bappenas. Dan aplikasi ini akan segera diluncurkan tahun ini. Dan saat ini pada waktu yang bersamaan, teman-teman saya dari Yayasan Kitong Bisa sedang melatih local champions di Hotel Horizons. Local champions adalah mereka-mereka yang nanti turun langsung ke kampung untuk melatih masyarakat bagaimana bisa memasukkan aspirasi tersebut, dan aspirasi tersebut langsung
sampai di Bappenas. Kalau kita bicara Musrembangda, Musrembangkam, Musrembangnas, itu kadang-kadang masyarakat tuh aspirasi dari kampung, naik ke kabupaten, kabupaten su hilang. Dari kabupaten naik ke provinsi, provinsi su hilang. Padahal dong ada tulis, kita butuh jembatan, kita butuh sekolah. Tapi sampai di kabupaten, sampai di provinsi su hilang. Nah dengan adanya Sindi ini nanti dong kasih masuk saja, barang tuh dia ada langsung di pusat. Jadi banyak sekali disrupsi yang saya lakukan dan saya lebih banyak, Pak Frans saya lebih banyak di Papua. Jadi saya lebih banyak, bahkan ada satu masa di tahun 2021 kemarin tuh 4 bulan nonstop saya tidak di Jakarta sama sekali, sampai presiden cari saya. Jadi saya keliling itu sampai dari selatan, utara. Saya ingat dari Papua Barat itu ketong jalan darat dari Sorong, naik sampai di atas sampai di Maibrat, tembus lagi naik sampai di Pegaf, kemudian Maibrat naik ke Tambrau sampai Fev turun ke Sausapor menyeberang sampai di Manokwari, jalan darat itu semua. 1 minggu untuk melihat apa betul yang dong bilang jalan Trans Papua yang dong sambung itu sambung kah belum. Ada yang belum tak sambung, saya foto, saya kirim video langsung ke presiden. Presiden langsung perintah ke PUPR cepat sekali. Presiden Jokowi bicara kerja cepat. Dia langsung perintah dan itu mereka langsung kerja cepat. Saya juga foto beberapa pasar mama Papua yang tidak beroperasi, saya foto, saya kasih masuk laporan cepat. Jadi betul-betul saya dengan tim yang isinya anak-anak Papua, semua anak muda. Kita turun itu masuk Carlos Pascalis Pigai di Papua Barat kita. Jadi intinya pernyataan tadi dari penelpon bahwa tidak benar ya, bahwa Anda selama ini lebih banyak di Jakarta seperti itu. Jadi duduk-duduk mungkin bayangkan duduk-duduk pakai AC, duduk di istana saja mungkin hampir tidak pernah di Jakarta. Baik. Pendengar, saya undang Anda lagi untuk berinteraksi di line telepon 0967536386. Tema kita, peran operasi damai Kartens di bidang keamanan dan sosial masyarakat di Papua. Di 536386. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi untuk Bapak narasumber. Semangat terus. Iya. Dengan Ibu siapa di mana? Mohon maaf, Ibu. Terus. Halo, Ibu. Iya. Dengan Ibu Mama siapa di Heni mana? di Polimak. Mama Heni. Silakan, Ibu. Iya, Mama Heni di Polimak. Oke. Ini yang saya hadapi ini, Pak. Boleh saya bertanya sedikit untuk Bapak polisi? Ini yang ada tuh masih ada. Jadi tolong Bapak polisi, itu saya yang selalu bikin kacau-kacau dong, beli minum, terus datang minum-minum di kompleks. Terima kasih Bapak polisi, semangat selalu. Terima kasih Ibu Heni. Di belakang Ibu Heni di 0967536386, saya undang Anda lagi pendengar. Silakan, tema kita, peran operasi damai Kartens 2022 dalam bidang keamanan dan kehidupan sosial masyarakat di Papua. Di 536386. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dan Bapak siapa di mana? Iya, dengan Pak Edi di Kota Raja. Pak Edi di Kota Raja. Iya. Silakan Pak Edi. Iya, terkait dengan terima kasih, selamat pagi Pak narasumber dua-dua untuk materi yang bagus kali di pagi hari ini. Terkait dengan Damai Kartens, kami sangat merespon dan lalu kami mendukung program-program yang dilakukan oleh kepolisian. Memang benar karena belakangan ini hampir sebagian besar pencurian motor itu berjalan, dan biarlah dengan proses yang berjalan ini kita bisa tahu bahwa ada kinerja polisi supaya kita punya kendaraan-kendaraan yang hilang juga bisa dapat ditemukan. Yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan keamanan, perlu kami sampaikan bahwa di lingkungan kami di seputaran Apepura, Kota Raja, itu masih banyak anak-anak muda yang masih berkeliaran menggunakan minuman keras, narkoba. Tolong kalau bisa, zaman dulu itu namanya garnison untuk pengamanan itu gabungan TNI Polri, tolonglah diaktifkan kembali supaya bisa memberikan rasa nyaman kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, tadi yang disampaikan oleh Pak Frans benar, saya juga warga dari Jalan Biak juga. Kalau ini di luar konteks, tapi mungkin masukan saja. Memang benar kalau demo-demo itu kalau bisa di seputaran Nabipura, kalau bisa jangan biarkan mereka keluar dari situ supaya kita juga warga tenanglah, jangan amat-amatangi mereka di situ. Kami warga di situ terganggu sekali. Baik, terima kasih Pak Frans, Pak Edi di Kota Raja. Di belakang Pak Edi di 0967536386. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, dan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Dani di Kampung Harapan. Pak siapa? Pak Dani. Pak Dani di Kampung Harapan. Silakan Pak. Ya, selamat pagi narasumber. Yang pertama-tama, saya memang ikuti Pak Billy membahas punya sepak terjang, memang benar. Apa yang tadi beliau sampaikan sangat benar sekali. Jadi mungkin kita punya abang Frans mungkin dari dia menilai sedikit salah, bukan salah tapi kurang pas.
Yang kedua untuk operasi damai Kartens ini, Iya. termasuk dari bagian pertanian. Kemarin baru keluar, kemarin ada keluar itu di bagian pangan pertanian itu. Jadi saya pikir begini, ini juga saran untuk Pak Bili Mambragar juga ini. Jalan Wamena Jayapura ini yang sekarang jalan dari Kerom naik ini terakhir Senggi terakhir langsung berbatasan dengan Yalimo terus sampai ke Wamena. Jadi saya sarankan itu kalau boleh jalan ini sementara dalam proses itu sudah harus pembangunan petani plasma. Artinya masyarakat dari pinggir-pinggir jalan ini sudah bisa tanam buah-buah tanaman jangka panjang, perkebunan, bisa durian, bisa apa lagi rambutan, bisa duku dan sebagainya untuk ekonomi. Karena 10 tahun ke depan saya yakin jalan ini akan licin. Kalau masyarakat tidak antisipasi, akhirnya kekacauan akan terjadi di daerah situ saja. Kalau dimasukkan dengan baik. Terima kasih Pak Dani di Kampung Harapan. Kita sudah dapat pointernya. 3 penelpon. Saya silakan Pak Faisal sama Dani menanggapi Pak. Mungkin agak sedikit banyak melenceng. Pertama memang kita perlu apresiasi antusiasme dari pendengar yang menelpon ke RRI. Itu sebetulnya menunjukkan memang RRI masih didengar oleh masyarakat. Ya kita perlu apresiasi itu. Walaupun memang apa yang ditanyakan tadi saya sampaikan menjadi out of context dari kegiatan-kegiatan Damai Karten. Tapi sebagai Direktur Kriminal Umum Polda Papua, saya bisa tanggapi itu. Silakan. Dan pasti tentunya akan saya salurkan ke kewilayahan untuk lebih merespon kemudian juga menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat tersebut. Dua hal dari pertanyaan tadi. Kemudian yang ketiga mungkin yang ingin saya sampaikan, sebetulnya kehadiran kami ini Operasi Damai Karten dan Bung Billy ini sebetulnya juga merupakan bentuk sinergi dari kegiatan ini. Jadi seperti di beberapa daerah di Yaukimo kita juga melakukan kegiatan bersama dalam konteks pertanian, di mana memang kita juga sedang mendorong masyarakat, khususnya pemuda juga, untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertanian seperti itu. Dan ini juga kita siapkan lahannya, kita juga siapkan tenaga ahlinya, kita buat pelatihannya, dan juga kita asistensi sampai nanti ke pasca panennya. Demikian. Itu berarti memang didampingi dari tahap awal sampai tahap akhir agar masyarakat ini bisa lebih mandiri begitu Pak ke depannya. Betul. Harapannya seperti itu. Ya, jadi bukan kita hanya mendorong lepas saja. Cuma dorong habis itu lepas. Nanti terjatuh jadinya kan. Nah, kita dorong ini, kita asistensi. Dari awal sampai ke pasca panennya. Seperti demikian. Ya. Bung Billy menambahkan. Tadi yang paling penting tuh dari Pak Dani banyak mengatakan bahwa kalau bisa didorong nih di Jalan Trans Papua ada sektor-sektor yang bisa hidup di situ. Sepakat sekali pertanian. Iya, sepakat sekali Pak Dani. Jadi itu betul-betul ide yang sangat brilian dan kita sudah dorong untuk masuk dalam red aksi Inpres nomor 9 tahun 2020. Kalau kita bicara sebenarnya anak-anak muda Papua ini paling banyak kerja di mana? Kita harus bicara data. Mungkin orang kira mungkin lebih banyak PNS, mungkin lebih banyak yang kerja di perusahaan seperti Freeport. Tapi data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa di Papua 68,24% anak mudanya yang berusia 15 tahun ke atas itu bekerja di sektor pertanian. Untuk di Papua Barat itu 34,23%. Jadi baik di Provinsi Papua dan di Papua Barat itu sebenarnya anak-anak mudanya itu ada di mana? Ada di sektor pertanian. Sebagainya tidak bekerja. Sebagainya tuh yang tadi mama siapa tuh dia mengeluh dong mungkin ada mabuk-mabuk. Duduk di mana? Ini anak-anak ini harus kita jangkau. Kita latih. Jadi pertama untuk yang anak-anak yang ada di wilayah urban, perkotaan. Ketika kita kasih mereka kesempatan dan resources yang tepat, pertama harus dimulai dengan awareness. Anak-anak Papua ini bagaikan mesin diesel. Jadi mesin diesel itu apa? Butuh waktu lama untuk kasih panas. Tapi setelah dia panas, dia akan beroperasi tidak berhenti-berhenti jangka panjang. Dan untuk dapat titik di mana dia panas itu butuh proses. Sehingga pendekatan keamanan berbasis kesejahteraan yang dilakukan oleh teman-teman Kartens sudah tepat. Tetapi harus dimulai dengan pembinaan hubungan dulu. Jangan saling curiga, jangan saling benci masuk ke mereka, jangan
benci mereka. Misalnya tadi mama siapa lapor bilang dong ada mabuk-mabuk atau siapa yang tadi duduk di sini, jangan memandang mereka misalnya dalam sisi aspek subjek untuk diamankan, tapi subjek untuk dibina hubungan bersama. Dan saya pikir apa yang telah dilakukan oleh teman-teman Karten sudah cukup baik. Tinggal kedepannya bersinergi dengan ekosistem pemuda yang lebih tepat. Dan saya apresiasi hari ini mereka bawa tim videografer dan editor tuh anak-anak pelaku ekonomi kreatif, anak-anak Papua asli yang ada di sini. Mereka tidak pakai vendor-vendor dari Jawa kah begitu, tapi mereka bawa dari lokal. Semakin teman-teman melibatkan anak-anak ini dan melatih mereka akan semakin banyak yang punya aktivitas yang lebih produktif. Sekarang kita ke sektor pertanian. Bayangkan tadi Pak Dani sebutkan ada 5 kabupaten yang tersentuh atau terekspos oleh pembangunan jalan Trans Papua. Dan di kiri kanan jalan tersebut ada banyak masyarakat yang tinggal dan sebagian dari mereka adalah masyarakat asli Papua yang mungkin berusia 15 tahun ke atas yang berdasarkan data BPS berada di sektor pertanian. Yang dibutuhkan oleh anak-anak ini adalah bukan diberikan lahan saja, tetapi tadi disampaikan diberikan pelatihan dan diberikan pendampingan. Sehingga bersama dengan ekosistem Papua Muda Inspiratif dan kami bermitra juga dengan Kartens untuk di Yahukimo, kita menggandeng Kementerian Pertanian untuk meluncurkan program yang namanya Petani Milenial. Program Petani Milenial ini yang awalnya orang bilang anak-anak Papua itu don't tahu bertani, don't pemalas. Bahkan di Merauke ada ekosistem yang bilang don't tidak bisa tanam padi, orang Jawa boleh bisa tanam padi. Ternyata asosiasi petani orang asli Papua yang ada di beberapa distrik seperti distrik yang Gandur dan beberapa distrik yang lain itu adalah orang-orang asli Papua, anak-anak muda don't tanam padi dan padinya tumbuh dan berhasil sama suburnya dengan teman-teman saudara-saudara kita dari Trans. Kemudian di Papua Barat ada sahabat saya Simon Tabuni namanya, lulusan S2 dari Inggris. Dengan dia punya gelar S2 dari Inggris, dia pulang ke Papua di Manokwari. Dia tidak mau jadi PNS, dia tidak mau kerja di perusahaan. Dengan dia punya ijazah S2, dia buka kebun. Dan dia sekarang menjadi seorang petani. Hari ini dia dipanggil menteri untuk audiensi di Makassar dengan Menteri Pertanian. Dia masuk ke Duta Petani Milenial. Di belakang Simon Tabuni ini ada ratusan anak-anak asli Papua yang bergabung dalam ekosistem petani muda di Papua melalui Papua Barat melalui Petani Milenial. Bahkan pada saat terjadi Covid di tahun 2020 nih teman-teman mereka bikin aplikasi Anggi Mart online. Sebuah aplikasi yang menghubungkan mama-mama yang punya kebun sayur untuk mereka bisa jualan, mereka punya sayur di pasar tanpa mereka harus pergi jualan. Nah, namanya Anggi Mart online dan mereka dapat penghargaan dari Gubernur Pak Mandecan waktu itu. Nah, ini kisah-kisah nyata, kisah-kisah konkret yang menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita melakukan intervensi yang tepat dimulai daripada awareness, pendampingan sampai dengan menolong mereka pasca panen, maka bisa, sangat bisa, apalagi sektor ini sektor yang paling besar, apalagi di sekitar Jalan Trans Papua. Saya beberapa kali jadi narasumber dari Kementerian PUPR mengingatkan teman-teman PUPR bahwa melihat pembangunan di Papua itu bukan hanya bangun fisiknya saja, tapi juga bangun fisik plus manusia. Kalau kayak komputer, kita bangun dia punya hardware saja, komputer saja, tapi kita tidak install software, komputer tidak bisa pakai dia. Jadi hardware itu adalah komputernya adalah infrastruktur, jalan, jembatan, dan yang lain-lain. Tapi software itu adalah manusianya. Siapa manusianya? Orang asli Papua. Karena orang asli Papua yang ada tinggal di tempat ini dan mereka berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang dari Nusantara juga, terjadi interaksi yang baik. Kalau sama sejajar, interaksinya baik, maka pembangunan ini akan lebih progres. Software sama hardware dua-duanya harus jalan. Jadi saya sangat sepakat dengan Pak Dani punya ide khususnya sektor pertanian, kita harus lebih masif lagi karena data BPS memproyeksikan bahwa 70% demografi Papua Barat ke depannya adalah anak muda. Intervensi harus dilakukan ke anak muda. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Pak Kombes Pol Faisal Ramadhani, Pak. Kita tahu kan Operasi Damai Kartens ini kan ada banyak program dilaksanakan nih, Pak. Terutamanya yang di sektor Binmasnya ada 4 program kalau saya tidak salah. Nah, sejauh ini sejak resmi mulai beroperasi Januari kemarin ya. Sampai saat ini bagaimana Pak progresnya, Pak? Baik itu program Kasuari, Keladi Sagu, Koteka dan lain sebagainya, Pak. Dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap program-program? Jadi memang dari program-program itu ya tentu tidak semuanya juga berjalan dengan baik. Ada juga memang hambatan, ada handicap yang memang harus kita selesaikan dan terkadang juga memang masih ada resistensi. Nah, resistensi ini sebetulnya muncul dari tadi yang kita sampaikan dari
trauma, dari kesan image masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan sebelumnya, ya seperti itu. Sehingga ini yang lebih susah dirubahnya, karena seperti tadi Bung Billy juga sampaikan bahwa yang repot itu sebetulnya adalah merubah mindset. Jadi dan itu butuh waktu, Pak, ya? Bukan cuma butuh waktu, effort, tenaga, biaya, segala rupa ya. Nah ini yang kami juga memang juga ada keterbatasan, tapi ya kita terus lakukan, sehingga karena tujuannya ini kan bukan cuma sekedar menjalankan dan menyelesaikan kegiatan, hanya menyelesaikan program saja, tapi tujuannya bagaimana kita mampu merebut simpatik masyarakat. Dan ini kan sebetulnya never ending story. Ya, jadi ya oke, sekarang di satu sisi bisa, tapi ya terus harus dirawat, di-maintain seperti itu. Jadi, dan kami memang dalam hal ini butuh stakeholder lain yang juga bersama-sama seperti itu, seperti kehadiran Bung Billy di sini saat ini sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami dari Polri bukan cuma bicara hanya dalam konteks program saja, tapi kita bagaimana pendekatan itu memang harus muncul dari hati, seperti itu. Dan ya pendekatan dari hati samalah. Kalau istilah anak milenial itu PDKT ya, namanya PDKT belum tentu satu kali jadi kan begitu. Butuh proses. Perlu proses kan seperti itu. Mungkin demikian Bung Arul. Ya. Baik, pendengar, saya undang Anda lagi di 0967536386. Ya, silakan. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dan siapa di mana? Dengan Pak Wali di Netar. Silakan Pak Wali di Kampung Netar. Iya. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber. Singkat saja, operasi Damai Kartens. Akhir-akhir ini itu demo terus-menerus itu buat. Kami punya anak-anak mau sekolah, akhirnya tidak sekolah. Polisi jadi perhatian untuk polisi. Terus ibu-ibu mau ke pasar tidak bisa, taksi-taksi tidak bisa jalan. Semua aktivitas terhenti, mau ke kantor apa semua terhenti. Jadi yang mau demo, kami sarankan kalau yang mau demo, polisi kalau boleh, tidak boleh sudah. Orang yang mau demo itu dari daerah lain, kalau mau demo di dompu daerah saya jalan sini. Dompu aktivitas terhenti, itu yang pertama. Baik. Yang kedua untuk Billy, Pak Billy, kita punya saat di kampung ini pengalaman dengan orang-orang yang dekat dengan katanya dari Presiden. Mulai dari Lenis Koboya, Laus Rubayom, datang cuma tinggal bawa masalah, kita kasih masalah tapi tidak pernah dijawab-jawab. Tapi saya senang dengan Billy punya semangat untuk anak-anak muda milenial ini. Kalau boleh semangat seperti itu. Kasus masalah yang kami kasih kepada kedua orang itu, malah Lenis Koboya kasih tinggal masalah, Laut tidak selesai-selesai. Terima kasih Pak Wali di Kampung Netar. Satu lagi, penelpon terakhir di 0967536386. Tema kita, peran Operasi Damai Kartens 2022 dalam bidang keamanan dan kehidupan sosial masyarakat di Papua. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Pak Edi di Sentani. Pak Edi di Sentani. Ya, saya mungkin dua hal saja. Ya. Pertama yang dari staf khusus itu. Oke. Tugas yang diberikan oleh Presiden itu selain pembangunan juga harus perhatikan itu hak-hak rakyat masyarakat adat yang sampai hari ini tidak dibayar oleh negara. Khususnya untuk Ifar Gunung ini. Karena Ifar Gunung ini ada sekitar 200 lebih hektar yang dikuasai oleh TNI Polri, TNI. Oke. Dan Presiden sebagai panglima tertinggi dari negara ini, apa kebijakan yang diambil? Oke. Kemudian ini yang dari kepolisian ini, Operasi Damai Kartens. Operasi Damai Kartens ini, kata operasi ini menunjukkan satu konotasi yang luas ya. Kemudian karena terakhirnya damai, maka kita menganggap bahwa Papua ini tidak pernah ada damai. Nah, operasi ini seperti apa? Ke kelompok-kelompok radikal atau di mana saja? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi di Sentani, penelpon terakhir. Saya berikan kesempatan kepada Bung Billy untuk menanggapi dulu. Jadi pertama sekali lagi terima kasih banyak atas apresiasi yang diberikan. Memang kita punya pekerjaan masih panjang, proses masih panjang, dan sambutan dari masyarakat
Dan kalau sambutan positif itu hal yang biasa. Kritik itu saya sangat terbuka sekali untuk dengar dan selalu tampung. Terkait dengan beberapa masalah-masalah di Papua di luar dari tupoksi saya, karena memang saya adalah staf khusus Presiden bidang pendidikan dan inovasi, jadi tupoksinya hanya di wilayah itu. Tapi bukan berarti sebagai anak Papua saya menutup mata atau menutup telinga terhadap hal-hal di luar dari tupoksi saya. Yang biasa tim saya lakukan itu biasa kita tulis dan kita menyurat ke kementerian dan lembaga yang terkait. Jadi walaupun kita sendiri tidak tindak lanjut, tapi kita teruskan. Dan biasa kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita sudah teruskan ke kementerian A atau ke kementerian B, dan silakan nanti masyarakat yang tindak lanjut ke kementerian tersebut, karena memang di luar dari kita punya tupoksi. Terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak ulayat, hak masyarakat adat, saya selalu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain atau pihak-pihak yang lain. Misalnya kalau di kantor staf presiden, saya kan bukan di kantor staf presiden. Kantor staf presiden ini sebuah institusi sendiri di bawah Pak Muldoko. Nah, di sana dia punya beberapa deputi yang berkaitan dengan agraria dan wilayah tanah, yaitu Pak Abednego Tarigan, Deputi 2. Itu saya selalu sampaikan terus ke beliau laporan-laporan, karena bukan di tupoksi saya. Sama seperti kalau ketong panitia Natal baru ketong seksi konsumsi, tapi ketong urus acara. Nanti pasti acara dong bakal ketong, karena itu bukan kamu punya bidang, gitu. Kamu urus konsumsi saja. Tapi setidaknya itu menjadi masukan juga ya. Betul, tapi bukan berarti saya diam. Kalau ada masukan terkait walaupun saya seksi acara, makanan tidak enak, biar makanan tidak enak saya tidak peduli, bukan saya urusan. Tapi saya akan sampaikan ke teman-teman konsumsi dorang. Selebihnya nanti mereka yang harus tindak lanjut. Begitu, karena ya namanya anak Papua, masyarakat Papua lihat itu ada anak Papua di situ, dia harus menyuarakan kepentingannya kita juga. Dan itu saya lakukan. Terkait dengan hak-hak masyarakat adat, saya masih ingat saya bersuara di kasus kelapa sawit di Sorong. Walaupun tidak terlihat, tapi di belakang layar saya melakukan banyak sekali diskusi di luar tupoksi saya, dan puji Tuhan akhirnya menang. Pak Bupati menang gugatan. Dan banyak hal-hal lain di luar tupoksi yang saya lakukan diam-diam dan saya lobby di belakang layar. Karena setahu kalau kita bikin barang di luar tupoksi, kita bisa juga menjadi titik serang juga begitu. Nah, kemudian ke depannya kami undangan dari teman-teman operasi Kartens hari ini. Lalu kemudian saya bersama dengan teman-teman Kartens juga tahun lalu kita berkunjung ke Yahukimo untuk kegiatan pertanian. Saya berharap ke depannya kita bisa berkolaborasi lebih masif lagi, Bapak, dan juga khususnya anak-anak muda Papua yang di urban juga, di wilayah kampung, kita harus turun ke kampung, tapi yang di urban juga nih merupakan ranah di mana kita harus bantu mereka. Saya lihat di Papua Barat kemarin, Polda Papua Barat kasih berapa, 500 ekor babi kalau tidak salah, ke berapa, Carlos, 500 ya, 1000 ke berapa ekor babi, kurang lebih. ke teman-teman ya, mereka lagi kelola. Jadi teman-teman di Manokwari di bawah binaan Simon Tabuni itu mereka lagi piara babi, dan itu diberikan oleh Kapolda Papua Barat. Mereka sudah bikin kandang, mereka akan perbaiki. Saya bilang kalau bisa dikerjakan cepat Natal mereka sudah bisa panen gitu. Saya pikir ini hal-hal baik yang kita bisa copy dan duplikasi juga bersama dengan teman Kartens di beberapa kabupaten, dan kita siap berkolaborasi ke depan. Karena perintah arahan Presiden jelas, Papua tidak bisa diselesaikan dengan senjata dan kekerasan. Presiden sampaikan 2021 berulang-ulang, harus melalui pendekatan berbasis kemanusiaan dan kesejahteraan. Itu yang saya pegang. Gitu. Terima kasih. Ya. Pak Faisal, silakan Pak. Ya, sebetulnya seperti tadi menanggapi dari Bung Billy juga, bahwa kita memang ini gencar kita lakukan. Jadi event itu di Papua Barat, di Papua, seperti di sini kita pembagiannya adalah bibit-bibit babi seperti itu. Itu di 9 daerah itu kita lakukan. Juga kita sudah pernah, karena pembagian bibit babi itu dari mulai 5 tahun yang lalu kita sudah lakukan terus. Jadi kalau mungkin satu saat dari teman-teman bisa cek di Kuam Kinarama di daerah Timika itu sudah sampai generasi ketiga nih. Babinya nih sudah beranak, yang beranak ini sudah beranak lagi seperti itu. Jadi sudah generasi ketiga, dan memang ini terus dilakukan. Nah, menanggapi tadi beberapa pertanyaan terkait masalah nama ini Pak, penyebutan. Ya ini Damai Karten ini juga itu lagi sekali lagi, memang kalau umpamanya kita bicara dalam konteks persepsi ya kita agak susah ya, tapi yang jelas
Kalau ditanya kenapa kita menggunakan Damai Karten, ya tentunya kami waktu itu berdiskusi juga dengan Bapak Kapolda. Pak Kapolda sampaikan bahwa kita harus hadir dengan kasih. Ya, kita harus hadir dengan kasih. Ya itu tadi pendekatannya adalah pendekatan hati. Sehingga nama yang kita bangun, yang kita sematkan itu adalah nama Damai Kartens itu supaya itu menjadi tercermin bahwa operasi yang dilakukan ini adalah operasi yang datang dengan kedamaian, membawa kedamaian, dan bisa berlangsung secara kontinu dan berkelanjutan seperti itu. Nah ini tentunya harapan, dan kalau ditanya kenapa kok bahasanya operasi, ya operasi ini kalau dalam terminologi kepolisian itu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh polisi, itu namanya operasi. Mau kegiatan rutin, mau kegiatan yang tidak rutin, ya semuanya itu namanya operasi. Jadi kenapa penamaannya seperti itu. Nah dan tentunya kehadiran kami itu tidak akan bisa sukses atau tidak akan bisa diterima dengan baik ya tanpa keberadaan masyarakat itu sendiri. Ya, kalau ini tidak dilakukan dengan baik atau kerjasamanya, sinerginya itu tidak dilakukan dengan baik, ya sebetulnya menjadi useless kan seperti itu. Dan kami sadar benar bahwa yang kami lakukan ini bukan pekerjaan mudah, bukan pekerjaan gampang seperti itu, sehingga sekali lagi tadi saya sampaikan. Dan juga saya sepakat sekali ketika ada beberapa penanya juga sampaikan bahwa bekerja di tanah Papua ini harus muncul dari dasar hati, harus ada keikhlasan. Ya seperti Pendeta Ishak sampaikan, maka kamu akan menemukan tanda heran satu kepada tanda heran yang lain, kan seperti itu. Ketika kamu bekerja tulus ikhlas di bumi Papua ini. Demikian mungkin. Baik. Ya. Ternyata kita masih bisa buka line telepon lagi ya. Ya, satu lagi di 536386, terakhir mungkin. Halo, selamat pagi. Ya, sayang sekali terputus. Satu lagi penelpon terakhir, tema kita, peran Operasi Damai Kartens 2022 dalam bidang keamanan dan kehidupan sosial masyarakat di Papua. Di 536386. Halo, selamat pagi. Ya, baik. Pak, terkait masalah keterlibatan masyarakat ini, Pak. Ya. Kita tahan dulu sebentar. Ya, silakan. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, baik. Pak, ini kan kita tahu bahwa di Papua ini kan tidak lepas dari eksistensi dari masyarakat adat. Nah, bagaimana selama ini peran masyarakat adat dan juga sinergitasnya dengan Operasi Damai Kartens? Kita tahu kan tokoh-tokoh adat ini kan mempunyai posisi yang cukup efektif untuk memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakat. Ya, mungkin ini saya sampaikan bahwa kami beberapa kali juga tadi sampaikan kami bekerja dengan kepala suku, masyarakat yang mempunyai hak ulayat, dan kami juga mendorong beberapa stakeholder khususnya dari MRP untuk juga melakukan pembangunan infrastruktur peradilan adat. Karena sebetulnya ini amanat undang-undang. Kalau Bung Arul baca di Otsus, Undang-Undang Otsus, jelas bahwa yang paling utama adalah membangun peradilan, infrastruktur peradilan adat. Di Aceh, di mana undang-undang di Aceh itu lebih belakangan daripada undang-undang Papua, itu sekarang sudah dilakukan. Peradilan syariah sudah dilakukan. Ya. Karena begitu diundangkan, stakeholdernya langsung bergerak. Nah di sini ini sudah 20 tahun lebih tidak dilakukan karena infrastrukturnya tidak dibangun. Nah kami berusaha untuk terus mendorong bahwa ini amanat undang-undang loh. Yang paling pokok ini sebetulnya membangun infrastruktur peradilan adat. Karena ketika itu dilakukan, maka masyarakat adat bukan cuma mempunyai kewenangan, tapi juga punya tanggung jawab. Dan juga peran di situ. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya kita harapkan bersinergi dengan baik. Bersinergi dengan baik. Jadi, selama ini yang muncul kesan seperti itu. Oke. Ya, demikian. Makanya kehadiran kami tentunya
bukan hanya bicara dalam konteks programnya, tapi juga mendorong hal-hal tersebut. Baik, kita sudah berada di ujung dialog kita pada pagi hari ini. Namun saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Pertama ke Bung Billy Mambrasar dulu. Closing statement ya, singkat, padat dan jelas. Silakan. Ya, proses pembaruan itu progres dan proses pembaruan dan pembangunan kesejahteraan itu proses. Sebuah proses itu harus dilalui dengan sabar, dan kesabaran itu harus dimulai dengan rasa ikhlas bahwa memang kita diberikan amanah oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan. Jadi saya pikir dalam setiap tanggung jawab, tugas, jabatan yang saya miliki atau teman-teman yang hari ini dengar, kita harus selalu menganggap dan melihatnya sebagai sebuah amanah, sebuah tanggung jawab untuk pelayanan, melayani, humble servant leaders. Jadi saya pikir itu pesan. Jangan melihat sesuatu sebagai sebuah privilege semata, tetapi melihat sesuatu sebagai tanggung jawab untuk melayani. Dan untuk melayani itu butuh proses, dan proses itu harus diikuti dengan sabar. Oke. Terima kasih. Pak Wakaops 2, Operasi Damai Kartens, silakan Pak, closing statement nih Pak. Ya, jadi sebagai closing statement bahwa kehadiran Polri di bumi Papua ini adalah untuk merebut simpati masyarakat, dan tentunya kami berharap kerjasamanya, kami juga berharap bahwa apa yang kami lakukan ini dapat juga masukan, kemudian juga saran, pendapat, dan kerjasamanya dari masyarakat Papua itu sendiri. Karena kami ada di sini karena masyarakat Papua, dan tujuan kami juga untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Demikian. Mungkin saya tambahkan juga bahwa pembangunan kesejahteraan Papua ini juga harus dilakukan dengan sinergitas. Terkadang masing-masing institusi, masing-masing ekosistem ini bergerak sendiri-sendiri secara silo mentality. Tanpa sinergitas yang baik, maka tidak akan tercapai target-target kesejahteraan yang kita ingin capai tersebut. Jadi saya berharap ke depannya adalah bagaimana semua pihak-pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga swasta, pemerintah, maupun non-profit organization, dan juga termasuk ekosistem masyarakat Papua sendiri, khususnya masyarakat asli Papua, untuk kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama membangun tanah yang kita cintai, tanah Papua ini. Oke. Terima kasih. Baik, pendengar, demikian dialog kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bung Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden, dan Kombes Pol Faisal Ramadhani, selaku Wakaops 2 Operasi Damai Kartens 2022. Dan seperti yang dikatakan oleh narasumber tadi, bahwa kehadiran Satgas Ops Damai Kartens di Papua adalah untuk sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. Jangan melihat berbagai macam persoalan yang ada, tapi lihatlah maksud dan tujuan dari keberadaan operasi itu sendiri. Dan diharapkan dengan adanya sinergitas antara masyarakat dan kepolisian dan seluruh komponen masyarakat lainnya, maka diharapkan kesejahteraan di tanah Papua bisa lebih meningkat dari waktu ke waktu. Demikian, saya Arul Firmansyah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, dan kita langsung bergabung di Pro 3 RRI Jakarta.